Ustaz, apa yang menjadi pedoman dalam meluruskan shaf dalam solat? Qadamun biqadamin, kaki dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Ini shaf, ujung sajadah, maka tumitnya di ujung shaf. Ini shaf, ini sajadah kita kan cantik nih. Ujung tumit di ujung sajadah. Ini ujung sajadah, tumit. Nah, jadi tumitnya yang sama rata. Adapun ujung kakinya tergantung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang ya panjang lah, enggak pendek. Wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya dengan kaki sahabatnya. Salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, menempelkan kakinya. Jadi kalau ada orang yang kakinya ditempel dia nyaman, diam aja. Tapi ketika ditempel dia agak geli-geli sedikit, geser sedikit. Nah, jangan asik mengurus kaki kita. Apakah ujung kaki atau tumit, Pak Ustaz? Ujung kaki, tumit, nih tumit, bukan depan, tumitnya yang sama rata, tumit belakang. Sebab banyak orang yang tak memperhatikan hal ini. Nah, perhatikanlah sesudah ini. Itu kan ada stiker tuh, dilarang tidur di masjid, dilarang tidur di masjid, dilarang HP berbunyi. Buatkan satu lagi stiker, gambar tumit, luruskan tumit. Ada tuh stikernya, cari cetak. Ada gambar right, wrong. Yang right, tumit rata. Yang wrong, ujung rata, tumit berserak-serak di belakang. Apakah boleh jamaah mengeraskan suara dalam solat sehingga mengganggu orang yang lain? Solat itu bacaannya dibaca hamsah. Hamsah itu diagak-agak dengar telinga. Solat zuhur. Yang mendengar telinga kita, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat sampai suara dia didengar orang lain, ada dua kemungkinan. Pertama dia jahil, yang kedua pokak. Bolehkah melakukan sholat fardu kifayah sesudah sholat asar? Boleh. Apa dalilnya? Ada sebab. Tidak boleh sholat setelah asar, setelah subuh, kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab boleh. Habis sholat asar, masuk ke masjid, usolli sunnatan tahiyatal masjid. Loh, ini setelah asar tak boleh sholat? Boleh, karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Sholat jenazah apa sebabnya? Ada orang mati. Kalau tak ada orang mati, ada sholat jenazah? Ya tak ada. Boleh. Karena orang beranggapan tak ada sholat sesudah asar, maka disegerakanlah fardu kifayah sebelum asar. Bagus, lebih cepat lebih baik. Orang meninggal itu tak usah nunggu asar. Pagi itu gali tanam cepat-cepat. Asri'u lahu, cepat-cepat kuburkan. Begitu kata Nabi. Apakah Syiah sudah ditetapkan sesat oleh MUI Riau? Fatwa tidak mesti dari MUI provinsi. Sudah keluar fatwanya dari MUI Jawa Timur. Kenapa tidak pusat? Karena pusat berdekatan dengan pemerintah. Maka MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan. Maka di mana-mana MUI seluruh Indonesia itu memakai fatwa MUI Jawa Timur. Jadi jangan nanti, ini kan MUI Jawa Timur, tidak berlaku di Riau. MUI Jawa Timur disahkan MUI pusat, berlaku untuk seluruh Indonesia. Bahkan fatwa yang di Malaysia bisa kita pakai di sini. Jadi tidak mesti MUI Riau untuk mengeluarkan fatwa sesat. Itu kalau dikeluarkan lagi nanti namanya fatwa di atas fatwa. Pak Ustadz, saya mau tanya, dosakah seorang istri rajin sedekah infak tapi suaminya pelit? Yang dia sedekahkan ini duit siapa? Istri bersedekah, iya. Yang disedekahkannya duit siapa? Duit dia sendiri, ya tak apa-apa. Dia kerja, dapat gaji. Atau dia anak orang kaya, punya tanah kau sebut lebar. Ya dia bersedekah, tak apa-apa. Tapi kalau dia sedekah pakai duit suaminya, dia tak bisa, dia mesti izin. Suamiku, aku mau bersedekah. Jangan. Ya dia tak usah sedekah. Kalau gitu seumur hidup dia tak bisa bersedekah, Pak Ustaz. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ini sedekah. Apa sedekah tulang sendi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak itu. Subhanallah walhamdulillah. Suaminya nanya, kamu ngapain nyanyi dari tadi? Aku bersedekah, Bang. Sedekah apa? Suamiku pelit betul, tak keluar duit. Ustaz, saya tanya bagaimana kaligrafi yang berisi ayat kursi yang diyakini akan mendatangkan rezeki dan melakukan amal salat. Bagaimana menulis ayat
yang diyakini punya keutamaan. Boleh. Dalilnya apa? Perlakuan ulama kalangan salaf. Buka buku 37 masalah populer, mengkaji dalam masalah bid'ah. 70 halaman tentang masalah bid'ah. Apa di antaranya? Kalangan salaf menganjurkan menuliskan ayat Quran, dimasukkan ke dalam air, atau membacakan ayat, ditiupkan ke air untuk mendatangkan rahmat, mempermudah orang melahirkan, mengusir hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, jin genderuwo, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ayat-ayat Quran punya keutamaan. Tapi bukan keutamaan itu datang dari ayat itu. Itu hanya asbab saja. Tapi yang datang itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan amalan solat gaib untuk guru, dianjurkan guru spiritual teman saya. Tak ada amalan solat gaib. Yang ada adalah solat 2 rakaat sebelum berdoa. Dianjurkan solat sunat 2 rakaat sebelum berdoa. Apa itu namanya? Hajat. Kalau ada orang mengatakan tak ada tuh solat hajat, itu solat istikharah. Isinya adalah hajat. Hajatnya mau apa? Hajat supaya anak cepat lahir, anak supaya rajin sekolah, supaya bisa punya anak, supaya bisa menikah, supaya bisa nikah lagi. Mana tahu istrinya meninggal. Ibu mau marah aja bilang. Untuk apa solat gaib itu Pak? Tak ada solat gaib. Dianjurkan berdoa. Sebelum berdoa itu solat sunat 2 rakaat. Ini saya ceritakan. Nabi bertamu ke rumah orang. Setelah dia bertamu di rumah orang itu, orang itu ngasih dia makan, ngasih dia minum. Selesai dia makan, dia minum, dia pun mau pulang. Sebelum pulang Nabi solat sunat 2 rakaat. Itu solat sunat apa namanya itu? Usolli sunatan 2 rakaat, udah dikasih orang makan gulai enak. Nabi mau mendoakan sahibul bait itu, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Sebelum berdoa kita dianjurkan solat sunat 2 rakaat. Niatnya apa? Hajat. Hajat yang akan dimohonkan kepada Allah. Jadi bukan solat gaib namanya. Solat sunat 2 rakaat sebelum memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Pak Ustaz. Kembali kasih. Bahasa Inggrisnya kan gitu. Thank you, welcome. Barakallah, Allah barik fik wa iyyakum. Kalau ada orang menyebut kita barakallahu fik, jawabannya wa iyyakum. Orang kita ini tak menjawab barakallah.